Persatuan Indonesia Raya adalah fraksi yang terbentuk dari dua partai, yaitu Partai Perindo dan Partai Gerindra. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Ketua yang Bapak Sri Wijaya, dan beranggotakan Pak Sugeng Lagi, Ibu Rahimah Kamsi, dan saya sendiri Bapak Sri. Fraksi kami memiliki beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan di rapat ini. Ada 4 poin penting, Pak. Yang pertama mengenai pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan insyaallah di tahun 2026. Yang kedua masalah dari CPPK ke anak buah. Yang ketiga mengenai dana dari provinsi yang dialihkan ke kabupaten lain. Yang keempat mengenai isu yang sedang mengalami penerapan sosial. Baiklah, untuk poin yang pertama mengenai PKS. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya memberikan perhatian khusus terhadap alokasi anggaran pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2026 ini. Seperti yang kita ketahui bersama, negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang mana penyelenggaraan pemerintah dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang mana selama ini kelihatannya kita selaku Pemkab Kabupaten Lebong telah menembak hak-hak demokrasi di tingkat desa pemimpinnya secara langsung. Dan setiap kali reses yang telah kami laksanakan setiap tahun, perlu Bapak Ibu hadirin sekalian ketahui bahwa akan selalu permintaan dan pertanyaan kapan dilaksanakannya pilkada serentak di Kabupaten Lebong. Dan sungguh menjadi fakta yang sangat ironis bahwa Kabupaten Lebong tercinta ini sudah 4 tahun tertunda dan pada akhirnya alhamdulillah di tahun 2026 ini dimulai secerca harapan. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa pada pihak eksekutif dan legislatif pada periode ini, yang mana telah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini. Kalau kita lihat dari angka anggaran 2026 ini terlihat masuk akal untuk dilaksanakan di pilkada. Maka dari itu, fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya menegaskan bahwa anggaran pilkada 2026 harus proporsional, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan mencakup kebutuhan panitia, logistik, pengamanan, dan serta meningkatkan kapasitas penyelenggara. Dan fraksi kami juga menekankan pentingnya netralitas ASN dan perangkat desa serta pengawasan yang konsisten untuk menjaga intervensi dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, kami juga meminta pihak Pemda untuk melakukan pemetaan desa yang kompetitif, memperkuat koordinasi dengan TNI Polri, dan memastikan validasi DPT secara akurat agar hak pilih seluruh masyarakat dapat terjamin. Dan dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabel, dan berkeadilan, fraksi Gerakan Persatuan menyatakan dukungan penuh untuk dilaksanakannya pilkada tahun 2026 ini. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, itu poin pertama. Adapun poin kedua, kami menyoroti tentang dialihkannya anggaran provinsi untuk pembangunan jalan di Desa Talang-Rantau yang nilainya mencapai 10 miliar. Dialihkannya anggaran pembangunan jalan di Kabupaten Lebong ini menunjukkan adanya ketidaksiapan perencanaan dan lemahnya koordinasi antar BPD, khususnya memastikan ketersediaan lahan sebagai syarat utama dimulainya konstruksi pembangunan jalan. Situasi ini tentu merugikan masyarakat Lebong yang sangat mengharapkan jalan baru yang aman untuk dilintasi. Tidak seperti sekarang yang terlalu berbahaya dan tidak layak untuk dilewati. Hal ini sangat berpengaruh untuk menopang pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar wilayah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Lebong. Fraksi kami menilai bahwa peristiwa ini menjadi evaluasi mendasar untuk Dinas PUPR, kinerja yang tidak responsif, proses administrasi yang lambat, serta minimnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait telah menunjukkan bahwa tata kelola pembangunan harus segera dilakukan. Dan kami tidak ingin kegagalan serupa kembali terjadi di tahun yang akan datang dan mengakibatkan terhambatnya pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami merekomendasikan yang pertama, Dinas PUPR segera melakukan perbaikan sistem kerja, termasuk percepatan proses pembebasan lahan melalui koordinasi aktif dengan pemilik lahan, pemerintah desa, ataupun instansi terkait. Yang kedua, pemerintah daerah segera melakukan evaluasi, termasuk penegasan terhadap tanggung jawab pejabat yang lalai atau tidak menjalankan tugas sesuai dengan target. Ganti orang yang tidak bisa kerja dan pertahankan orang yang berkualitas.
Dan yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan menjamin bahwa anggaran pembangunan jalan di desa Talang-Ratau di Kabupaten Lebong ini itu dapat kembali diusulkan dan diperjuangkan baik itu pihak eksekutif dan pihak legislatif. Itu poin yang kedua. Selanjutnya untuk pandangan yang ketiga, yaitu mengenai nasib dan kepastian pelaksanaan tes P3K untuk tahap 2. Fraksi kami, Gerakan Persatuan Indonesia Raya, memberikan perhatian yang sangat besar terkait ketidakjelasan jadwal pelaksanaan tes P3K tahap 2 ini, yang hingga hari ini belum mendapatkan kepastian waktu dari pemerintah pusat. Kondisi ini tentu menimbulkan keresahan dan ketidakpastian bagi para tenaga honorer maupun tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi. Maka dari itu, fraksi kami menegaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lebong perlu proaktif melalui koordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN, sehingga Kabupaten Lebong memperoleh info resmi dan dapat memberikan kepastian nasib kepada tenaga kerja honorer. Ketidakjelasan dan keterlambatan informasi ini tidak boleh dibiarkan secara berlarut-larut, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, karena ini dapat mempengaruhi motivasi kerja mereka dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Dan untuk nasib 32 P3K yang ditunda kelulusannya, mohon untuk secepatnya ditindaklanjuti. Terakhir, pada rapat di Komisi 1, kami sempat menanyakan hal ini kepada pihak BKPSDM dan jawabannya akan diproses pemanggilan untuk klarifikasi. Dan hingga hari ini kami belum mendapatkan informasi tentang perkembangan proses tersebut. Akan tetapi, fraksi kami memberikan catatan bahwa proses ini memang harus dilakukan dengan asas transparansi, profesionalisme, dan bebas dari kepentingan politik, serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta. Itu poin yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini dapat paripurna yang saya hormati. Untuk poin selanjutnya, yaitu mengenai topik yang belakangan ini memang lagi hangat-hangatnya ini tentang bansos. Fraksi kami memandang bahwa pelaksanaan bansos di Kabupaten Lebong saat ini masih menghadapi berbagai persoalan yang berdampak pada rendahnya efektivitas dan akuntabilitas program. Salah satu persoalan yang paling krusial adalah tidak tepat sasarannya penerima. Ada beberapa masalah yang kami temukan di lapangan. Yang pertama adalah basis data penerima bantuan masih belum mutakhir atau diupdate, sehingga banyak masyarakat sudah tidak layak menerima bantuan masih tercatat sebagai penerima aktif. Sebaliknya, warga miskin yang baru yang benar-benar sangat membutuhkan belum terakomodasi dalam data terpadu. Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat daerah terkait. Dan yang kedua, kami menemukan kurangnya transparansi serta minimnya mekanisme pengawasan, baik pada tahapan verifikasi, penetapan, hingga tahapan penyaluran, yang mana hal ini membuka ruang yang besar untuk terjadinya penyimpangan dan berakibat pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah daerah Kabupaten Lebong. Dan yang ketiga, proses penyaluran sebelumnya masih belum maksimal dilaksanakan secara digital dan terintegrasi, sehingga rawan terjadi keterlambatan dan tidak adanya pelacakan secara real time. Akibatnya apa? Masyarakat sering terlambat untuk mendapatkan informasi dan ketidakpatuhan nomor. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini dapat paripurna yang saya hormati. Berdasarkan hal yang saya sebutkan tadi di atas, kami memberikan beberapa solusi atau rekomendasi dari fraksi kami. Yang pertama, segera dilaksanakannya pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS secara berkala dan libatkan seluruh pihak terkait. Tolong kepada pihak Insos, BPS, dan pihak yang lainnya yang berwenang untuk hal ini segera maksimalkan kerja kita. Jangan gara-gara kelalaian ini menyebabkan kerugian kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kedua, penerimaan sistem penyaluran berbasis digital yang transparan dan dapat dilacak oleh publik tolong dimaksimalkan. Dan yang ketiga, untuk rekan-rekan DPRD, rekan-rekan seperjuangan saya sendiri, untuk penguatan fungsi pengawasan DPRD kita ini, baik melalui komisi atau alat kelengkapan lainnya, kita harus proaktif terhadap penyaluran bansos ini untuk mengawasi kalau bansos ini memang disalurkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan yang keempat, mendorong pemerintah daerah menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dan turun ke lapangan. Jangan hanya menerima laporan di atas meja, karena banyak bawahan yang memberikan laporan asal bapak senang. Dan yang kelima, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme penyaluran bansos agar mereka mengetahui hak mereka dan prosedur yang benar.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rapat paripurna yang saya hormati, Fraksi Gerakan Indonesia Raya menegaskan bahwa dana bansos adalah hak masyarakat yang membutuhkan, sehingga harus dikelola dengan prinsip 4T. T yang pertama, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna. Dan perlu kita ketahui semua bapak-bapak ibu bahwa setiap penyimpangan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rapat paripurna dewan yang terhormat, dengan mempertimbangkan keseluruhan pembahasan dinamika serta kebutuhan Kabupaten Lebong yang bergerak maju, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya setuju terhadap Perda APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.